Hola amigos, en este video hablaremos sobre uno de los países políticos más dinámicos y sorprendentes de Latinoamérica, Peru. Mulai dari sistem pemerintahannya, bagaimana pemerintahannya berjalan, siapa yang memegang kekuasaan eksekutif, bagaimana peta partai politiknya, hingga fenomena unik yang membuat politik Peru sering dibahas dunia. Curioso, vamos a discutirlo. Esa chiquilla que a mí me mira, esa chiquilla que a mí me mira, conmigo quiere canchis, canchis, bailar el guayno. Canchis, canchis, Conmigo quiere canchis, canchis, bailar el guayno. canchis, canchis. Peru adalah sebuah republik dengan sistem politik unitary, representatif, dan desentralis, yang artinya negaranya terpusat. Namun, mereka tetap memberikan porsi kewenangan kepada pemerintah daerah. Konstitusi Peru membagi kekuasaannya dalam 3 bidang utama. Yang pertama, eksekutif, presiden dan kabinetnya. Yang kedua, legislatif, kongres dengan 1 kamar atau unikameral. Dan yang ketiga, yudikatif, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya. Sistem politiknya menghubungkan pemilihan langsung, lembaga perwakilan, dan desentralisasi daerah. Tetapi, dalam praktiknya mereka sering menghadapi masalah stabilitas politik. Jika kita melihat peta politik dunia, banyak negara di Amerika Serikat yang punya cerita politiknya sendiri. Mulai dari penuh dinamika, penuh kejutan, bahkan seperti drama seri yang tak kunjung habisnya. Peru adalah salah satunya. Dari luar, Peru terlihat seperti negara dengan sistem presidensial yang begitu sederhana. Namun, jika kita membuka mesin politiknya, ada begitu banyak roda dan juga tuas yang bekerja dengan tidak biasanya. Untuk itu, mari kita bedah anatomi sistem tersebut. Peru merupakan sebuah negara dengan sistem presidensial di mana presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan presiden tidak diperkenankan untuk menjabat 2 periode berturut-turut. Namun ada hal yang menarik loh, di mana di sisi eksekutif terdapat posisi Presidents of the Councils of Ministers, semacam Perdana Menteri lah ya, tetapi berbeda dengan sistem parlementer. Dia bukan kepala pemerintahan, melainkan koordinator kabinet dan juga first among equals. Sementara itu, di sisi legislatif, Kongres Peru yang terdiri dari 130 anggota juga dipilih dalam kurun waktu 5 tahun dengan sistem yang proporsional. Inilah yang kemudian berperan besar menjadikan konflik antara presiden dan juga legislatif. Nah, selanjutnya, apa aja sih politik eksekutif di negara Peru? Yang pertama, ada presiden. Di bawahnya presiden, terdapat 2 wakil presiden dan kabinet menteri. Presiden Peru memiliki wewenang yang sangat luas. Yang pertama, menjalankan kebijakan. Ada Faisal nih, Mas. Oh, Faisal! Presiden Peru memiliki wewenang yang sangat luas, menjalankan kebijakan, mengajukan rancangan undang-undang, dan mengelola administrasi negara. Dan Presiden Peru juga yang menunjuk langsung para menteri dalam kabinet. Namun, kenyataannya Presiden Peru sering terlibat dalam kongres yang terpecah. Bahkan dalam banyak kasus, konflik ini menyebabkan presiden mengalami pemakzulan atau impeachment. Ini cukup sering terjadi dalam sejarah Peru. Partai politik di Peru memiliki sistem multipartai yang sangat luas. Dari partai kiri, partai kanan, populis, nasionalis, hingga partai yang berbasis pada tokoh. Beberapa partai dikenal luas, seperti Peru Libre, yaitu partai yang berbasis kiri atau sosialis. Dan yang kedua ada
Verza Popular, yaitu partai kanan konservatif yang beraliran Fujimorismo. Namun, keunikan terbesarnya adalah partai politik di Peru sangat lemah secara institusional. Mayoritas partainya berpusat pada tokoh, bukan ideologi, mudah pecah atau berganti nama, sulit bertahan dalam jangka yang panjang, dan partai politiknya hanya muncul menjelang pemilu. Kayak di mana ya? Fenomena unik yang terjadi di Peru adalah hal yang paling menarik. Yang pertama adalah fragmentasi politik ekstrim. Kongres Peru dipenuhi banyak partai kecil. Tidak ada satupun yang punya mayoritas stabil. Akibatnya, koalisi mudah retak dan legislatif sering menghambat kebijakan eksekutif. Yang kedua, presidennya sering ganti-ganti. Dalam 2 dekade terakhir, banyak presiden Peru jatuh akibat pemazulan, skandal, atau konflik politik. Ini membuat stabilitas pemerintahan sangat rapuh. Yang ketiga, politik personalistik. Pemilih Peru sering memilih kandidat karena tokohnya, bukan partainya. Inilah kenapa banyak partai di Peru hidup mati mengikuti popularitas figur tertentu. Dan yang keempat, koalisi sementara. Partai-partai sering bekerja sama hanya untuk satu tujuan, misalnya melawan presiden tertentu, lalu pecah lagi setelahnya. Politik Peru bersifat cepat, cair, dan penuh drama. Jadi, politik Peru adalah gabungan antara sistem presidensial modern dengan dinamika multipartai yang sangat kompleks. Di atas kertas, strukturnya stabil, tapi pada kenyataannya Peru masih menjadi salah satu negara dengan drama politik paling menarik di Amerika Latin. Eso es todo por nuestra parte. Uno saludo. pada mau kemana sih? Ke Iran.